Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabharata. Di sebuah gang kecil di kawasan Jalan Veteran, Kelurahan Sungai Bilu, Banjarmasin Timur, berdiri sebuah rumah sederhana yang menyimpan kearifan lokal khas warga Banjar. Dari tempat inilah laung Banjar, penutup kepala tradisional lelaki suku Banjar, terus diproduksi secara turun-temurun dengan teknik tradisional dan masih dipertahankan hingga wayah ini. Di sebuah gang kecil di kawasan Jalan Veteran, Kelurahan Sungai Bilu, Banjarmasin Timur, berdiri sebuah rumah sederhana yang menyimpan kearifan lokal khas warga Banjar. Dari tempat inilah laung Banjar, penutup kepala tradisional lelaki suku Banjar, terus memproduksi secara turun-temurun dengan teknik tradisional yang masih dipertahankan hingga wayah ini. Laung merupakan bagian penting dalam identitas budaya warga Banjar. Selain berfungsi sebagai penutup kepala, laung menjadi simbol status sosial, adat, hingga kehormatan dalam berbagai upacara tradisional. Dari 8 jenis laung yang dikenal, 2 model utama paling sering digunakan yaitu laung tukup wan laung tinggi atau tanjak. Laung tukup memiliki bentuk tertutup di bagian atas menyerupai peci, sementara laung tanjak ditandai bentuk segitiga di bagian depan wan bagian atas nang kada tertutup. Pada model laung tanjak sering dipasangi hiasan arguci atau payet berwarna emas atau perak wan biasanya dikenakan oleh raja, sultan, hingga pengantin lelaki dalam busana adat Banjar. Warna putih umum digunakan oleh nanang Banjar wan generasi muda dalam acara adat tertentu. Budayawan sekaligus pengrajin laung Banjar, Masdar Wayatokoni Prima TV Jelang Tengah hari Senin 10 November 2025 memadahkan laung dari masa lalu digunakan hanya sebagai pelindung kepala, namun wayah ini maknanya semakin luas. Laung menjadi simbol identitas suku Banjar yang melekat kuat pada pemakaiannya, wan memiliki nilai budaya tinggi. Hadam, inang. Nah di situ macam-macam jenisnya. Ada pengawal, ada panglima perang, lain lagi pakaiannya, ada kalau raja ya tetap raja. Habis itu termasuk di kita Mangkubumi atau penasehat atau wajir itu menggunakan rata damang, kopiah damang karena ini penasehat biasanya penasehat. Total keseluruhan ada berapa tadi itu Pak? Jenis laung. Berapa jenis Pak? Iya, kalau di dalam kategori itu ada 8 jenis. Nah, ada berapa jenis? Jadi laung ini sebenarnya kalau dalam kategori asalnya itu sekitar 8 jenis. Nah, 8 jenis yang utama yang lebih banyak dikenal orang adalah laung raja atau laung sultan, laung tanjak siap, ya kan, damang, tanjak. Nah, tanjak ini sendiri orang Banjar punya, orang Melayu punya. Cuma ada Banjar ini yang lebih ciri khas dengan tanjaknya, itu namanya halang makurak halar. Nah, itu tanjaknya orang Banjar. Jadi ada 6 tadi kan. Nah, terus terakhir 2 lagi laung lilitan, laung bulang. Lilitan tadi laung tajok tadi ya. Laung tajok itu dililit. Nang tadi contoh kan nang kain biasa tadi. Dibentuk dengan segi 4, dilipat segitiga, digulung, diikat di kepala. Ditajok. Kalau lilitan kain yang panjang dililit di kepala. Lingkarannya, jadi bentuknya itu baik seperti lam jalalah atau bentuk seperti serban. Nah itu. Menurut Masdar, bentuk laung, motif kain hingga warna hiasan yang digunakan dapat menunjukkan status seseorang dalam suatu acara maupun tingkat formalitasnya. Bahan utama laung umumnya menggunakan kain tradisional yang kaya sasirangan yang menambah nilai estetika sekaligus keunikan pada setiap produk. Pengrajin yang kaya Masdar ini terus melakukan inovasi terhadap warna wan motif tanpa meninggalkan pakem tradisional. Inovasi tersebut mengikuti kebutuhan pembeli sekaligus menjaga agar laung tetap relevan wan diminati generasi muda. Pada acara pernikahan atau upacara adat besar, lelaki Banjar sering mengenakan laung tanjak sebagai hiasan arguci emas. Sedangkan untuk kegiatan formal ataupun penggunaan harian, laung tukup menjadi pilihan karena bentuknya yang lebih sederhana namun tetap bernilai budaya. Masdar memadahkan pembuatan laung tertentu terutama laung gasan raja memiliki aturan khusus, wan hanya dapat dibuat sekali dalam setahun. Proses pengerjaan juga diawali dengan ritual piduduk atau pemberian sesajen sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur wan adat Banjar. Sesajen biasanya diberikan kepada orang yang dianggap sesepuh atau tokoh adat. Raja juga. Nah, ini kenapa jadi dilipat?
Dilipat ini biasanya yang dipakai oleh orang sudah tua atau orang yang mampu untuk memimpin. Mampu untuk memimpin, dan ya artinya para remaja atau anak muda. Pak, ini sepuh bahasanya tuh, sama halnya ilmu padi makin tua makin merunduk, ya memang ini dipakai di situ. Terus selanjutnya yang lingkaran tadi hampir sama daun sirih. Nah, sepasang daun sirih ini sama daun sirih. Ini simbolnya sepasang daun sirih ini kenapa? Jadi filosofinya daun sirih ini yaitu orang Banjar, ini sama sifatnya orang Banjar, dihormati, dijunjung tinggi sebagai aturan kehidupan masyarakat Banjar. Berarti laung ini masuk setelah Islam ke sini ya? Iya, sebenarnya Islam kesini, sebelum Islam ke sini sebutannya ada sebagian, belum ada sebutannya laung, tapi sebutannya ketupung. Ketupung itu dalam bahasa arti kata itu tutup kepala. Penutup kepala. Iya, penutup kepala. Ketupung itu baik itu dibuat dari kain, baik itu dibuat dari kulit. Di abad sebelum abad ke-15. Nah, itu masih dalam kategori mungkin agama-agama terdahulu, baik itu Hindu atau Buddha kan. Nah, tapi tetap menggunakan ketupung karena ketupung. Harga laung buatan Masdar bervariasi mulai dari Rp30.000 hingga lebih dari Rp2 juta tergantung bahan, tingkat kerumitan wan jenis hiasannya. Berlokasi di Jalan Veteran Gang Tanjung Raya RT 25 Kelurahan Sungai Bilu, Masdar telah menekuni profesi sebagai pengrajin laung selama lebih dari 25 tahun. Wan merupakan generasi keempat dalam keluarganya. Masdar berharap adanya apresiasi pemerintah yang mendukung upaya pelestarian budaya Banjar, terutama pakaian adat yang menjadi identitas warga Kalimantan Selatan. Banyak berkembang karena pemerintah itu mendukung. Dia membuatkan baik itu perda atau perwali atau perbupati itu diwajibkan setiap hari apa dia wajib menggunakan pakaian daerah, baik itu laung dan tapihnya di setiap daerah di Kalimantan Selatan, termasuk Kota Banjarmasin pun sudah dibuat perwalinya, diwajibkan setiap Kamis memakai laung dan tapih ini sendiri. Nah, di Banjarbaru, Martapura itu sudah ada perdanya pakaian daerah ini. Nah, itu alhamdulillah karena dukungan dari pemerintah. Nah, mau kada mau sama halnya orang menggunakan kain sasirangan. Setiap hari Kamis atau setiap hari Senin wajib menggunakan kain daerah, khas daerah, ya kita sendiri sasirangan. Nah, sasirangan lah dikenalnya seperti itu. Makanya lalu kenapa jadi ada hubungannya laung dengan sasirangan? Kita mengembangkan laung ini sendiri dengan kain sasirangan itu sendiri supaya apa? Sejalan memajukan UMKM yang ada di Kota Banjarmasin khususnya dan Kalimantan pada umumnya, supaya apa? Hasil karya anak daerah itu dikenal orang senusantara luas. Itu tujuan kita. Artinya udah ada upaya untuk melestarikan Iya. Masdar menegaskan laung kada sekedar aksesoris kepala, melainkan ikon budaya lelaki Banjar yang mengandung nilai estetika, sejarah wan identitas leluhur. Dengan harapan generasi muda semakin mengenal wan bangga menggunakan laung, sehingga warisan budaya ini tetap hidup populer wan kada tergerus perubahan zaman.